Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Hadianti, NIM 2018 1011 0311 025 dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I yang diampu oleh Ibu Iva Hafisa, SHMH. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih hukum atas kekayaan intelektual itu, atau HAKI. Yang pertama ada pengertian dari HAKI itu sendiri, yaitu hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pemikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil, atau HAKI sendiri adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Selanjutnya ada dasar hukum dari HAKI atau hukum atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya ada prinsip hukum atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi, di mana kegiatan yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua ada prinsip keadilan, yang di sini menciptakan sebuah karya, maka penciptanya memiliki hak dan memiliki perlindungan hukum dalam kepemilikannya. Yang ketiga, kebudayaan. Yang di sini menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi semua atau sesama. Yang keempat, ada sosial. Prinsip sosial di sini, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Selanjutnya ada klasifikasi hukum atas kekayaan intelektual. Di sini ada dua. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Nah, selanjutnya, klasifikasi selanjutnya ada hak kekayaan industri atau industry property right. Di sini hak atas kepemilikan aset industri. Sifat hukum atas kekayaan intelektual ada dua. Yang pertama memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Yang kedua ada bersifat eksklusif atau mutlak. Tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain, dan ia berhak melarang orang itu untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Fungsi HAKI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi HAKI. Yang pertama ada meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar. Yang kedua, alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Yang ketiga, ada alat monopoli perdagangan. Yang keempat, advertensi untuk meningkatkan value produk. Tujuan HAKI. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan beserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan HAKI. Yang kedua, agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan HAKI dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HAKI. Yang ketiga, agar para
Peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain produk, produksi, serta pemakaian merek sendiri. Macam-macam haki. Yang pertama ada hak cipta, paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu. Yang pertama hak cipta. Hak cipta di sini adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau ciptaan. Dan ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada paten. Di sini hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada merek, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang keempat ada varietas tanaman. Di sini hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Selanjutnya ada rahasia dagang. Di sini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya ada desain industri, di mana suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3D atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Atau yang selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu, di mana hak ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan ngasih salah dua contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada contohnya di Inul Vista dan KCI. Nah, tempat karaoke milik pendangdut Inul Daratista atau Inul Vista dituding mengabaikan hak-hak para pencipta lagu yang dijaminkan oleh undang-undang. Yang kedua ada kasus ayam geprek bensu milik artis kondang Ruben Onsu dengan ayam geprek bensu milik Benny Sujono. Nah, di dalam kasus ayam geprek ini dijelaskan mengenai perebutan hak atas kekayaan intelektual atas merek dagang ayam geprek. Terima kasih, sekian yang saya bisa jelaskan mengenai hukum atas kekayaan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.